Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah SWT yang mana kita diberinya kesehatan dan rohani yang dapat menonton video online atau kuliah online ini, dan salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya Fauzan Saidi, kelompok 7, dan bersama rekan saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul At-Takwil Al-Ilmi ke arah perubahan paradigma penafsiran kitab suci. Adapun kelompok kami adalah yang pertama yaitu Miftahul Jannah, dan yang kedua itu Selviana. Dan materi pertama itu dibacakan oleh saya sendiri. Dalam khazanah ilmu-ilmu Al-Quran atau disebut dengan ulumul Quran, ada dua cara untuk memahami Al-Quran, yaitu tafsir dari takwil. Hingga ini penggunaan istilah tafsir di tanah air, bahkan mungkin di seluruh dunia Islam, lebih populer daripada takwil. Tafsir dikenal sebagai cara untuk mengurangi bahasa, konteks pesan-pesan moral yang terkandung dalam konteks dan nas kitab suci. Di sini teks dijadikan subjek. Dalam tulisan ini paradigma tersebut dikategorikan sebagai paradigma penafsiran yang menggunakan epistemologi bayani. Sedangkan takwil adalah cara untuk memahami teks dengan menjadikan teks atau lebih tepat disebut pemahaman, pemaknaan dan interpretasi terhadap teks tersebut atau objek kajian. Terus terang, dalam tradisi studi keislaman konvensional, tradisi baru ini menjadikan teks sebagai objek kurang begitu dikenal, karena lagi-lagi ada anggapan dari mainstream studi keislaman yang sudah berjalan bahwa ulumul Quran telah matang dan baku. Termasuk dalam satu hal yang telah dilakukan adalah apa-apa yang disebut sebagai takwil. Tidak lain dan tidak bukan adalah at-takwil al-batini, yang agaknya ekuivalen dengan at-tafsir al-Asy'ari. Pendekatan at-takwil al-ilmi sebagai model tafsir alternatif terhadap teks menggunakan jalur lingkar hermeneutis, epistemologi burhani dan paradigma epistemologi irfani, dalam perbaiki dan penyempurnaan kekurangan yang melekat pada masing-masing paradigma berdiri sendiri-sendiri, terpisah antara yang satu dengan yang lain. Pesan kemanusiaan dan keadilan yang melekat dalam Al-Quran yang sering disebut dengan istilah rahmatul lil alamin atau disebut dengan universal, yang dapat dipahami dengan baik jika para penafsir kitab suci kontemporer memahami adanya paradigma epistemologi pemikiran keislaman dan mampu mendialogkannya secara kritis dan dinamis, proporsionalis, baik secara pribadi maupun kelompok, sehingga eksklusivitas pemikiran dapat dihindari sedapat mungkin, dan kerjasama atau cooperation antara berbagai kelompok sosial keagamaan menjadi niscaya, tanpa harus mendahulukan prejudis kultural, sosial maupun keagamaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan akan dilanjutkan dengan rekan saya Miftahul Jannah. Silakan kepada Miftahul Jannah, dipersilakan. Kegelisahan akademik ilmuwan Islamic Studies kontemporer. Beberapa pemikir muslim kontemporer, sebut saja di antaranya almarhum Fazlur Rahman, Muhammad Arqon, Hasan Hanafi, Muhammad Sahrur, Abdullah Ahmad Al-Naim, Rifat Hasan, Fatimah Marnisi, menyorot secara tajam paradigma keilmuan Islamic Studies, khususnya paradigma keilmuan fikih dan implikasinya pada peranata sosial dalam Islam. Dianggapnya terlalu kaku sehingga kurang responsif terhadap tantangan dan tuntutan perkembangan zaman, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan hudud, hak asasi manusia, hukum publik,
wanita dan pandangan tentang non-Islam. Meskipun pintu ijtihad telah dibuka, banyak juga yang berpendapat bahwa sebenarnya pintu ijtihad tidak pernah ditutup. Tetapi tetap saja ulumuddin, khususnya ilmu syariah atau ilmu-ilmu fikih, tidak dan belum berani mendekati, apalagi memasuki pintu yang selalu terbuka tersebut. Tegasnya, ilmu-ilmu fikih yang berimplikasi pada tatanan peran atau sosial dalam masyarakat muslim belum berani dan selalu menahan diri untuk bersentuhan dan berdialog langsung dengan ilmu-ilmu baru yang muncul pada abad ke-18-19 seperti antropologi, sosiologi, budaya, psikologi, filsafat, dan begitu selanjutnya. Al-Na'i mempertanyakan teori naskh mansukh yang bisa dipahami ulama usul fikih selama ini dengan mengajukan tesis bahwa ayat-ayat Makkiyah yang lebih menekankan pada bobot nilai universal kemanusiaan tidak dapat dihapus begitu saja oleh ayat-ayat Madaniyah yang lebih berorientasi pada persoalan yang lebih partikular spesifik. Sedangkan Fatimah Marnisi, Rifat Hasan dan Aminah Wadud, Muhsin, dan banyak yang lain mempertanyakan keabsahan hadis-hadis misogonik dengan menggunakan perangkat analisis gender. Jika analisis mereka benar dan diterima secara luas oleh kalangan akademisi dan praktisi dalam masyarakat muslim kontemporer, maka dampaknya pada keilmuan hukum Islam dan fikih atau ulumuddin in its classical paradigma pada umumnya akan sangat luas sekali. Perangkat alat analisis keilmuan yang hilang. Ilmu apa yang disusun, dikonsep, ditulis secara sistematis, kemudian dikomunikasikan, diajarkan, dan disebarluaskan baik lewat lisan maupun tulisan, tidak mempunyai paradigma kefilsafatan. Asumsi dasar seorang ilmuwan berikut: metode, proses, dan prosedur yang diikuti kerangka teori, peran akal, tolak ukur, validitas keilmuan, prinsip-prinsip dasar, hubungan subjek dan objek adalah merupakan beberapa hal pokok yang terkait dengan struktur fundamental yang melekat pada sebuah bangunan keilmuan. Tanpa terkecuali, baik ilmu-ilmu kealaman, ilmu-ilmu sosial, humaniora, ilmu-ilmu agama, ulumuddin, studi agama, religious studies, maupun ilmu-ilmu keislaman. Kerangka kerja teoritik memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan permasalahan. Apakah yang harus dipecahkan dan hal apa sajakah yang dapat dianggap sebagai pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Sebagian besar peristiwa-peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah ilmu pengetahuan, history of science, selalu merupakan temuan-temuan radikal yang mampu mengubah kerangka kerja teoritik keilmuan yang disusun oleh para ilmuwan sebelumnya. Dari uraian ini dapat digarisbawahi bahwa prasyarat yang harus dipenuhi untuk mengembangkan ilmu-ilmu keagamaan Islam, ulumuddin, dan studi keislaman pada umumnya Islamic Studies atau dirasat Islamiyah adalah perlunya bersentuhan dan berdialog seintensif mungkin terlebih dahulu dengan filsafat ilmu, dan sejauh mana ilmuwan ulumuddin mampu berdialog dan bersentuhan dengan disiplin-disiplin keilmuan sejenis yang lain, khususnya yang terkait dengan ilmu-ilmu sosial dan humanitis seperti sosiologi, sejarah, filsafat, kritik sastra, linguistik, hermeneu, cultural studies, psikologi, antropologi, dan begitu seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang berjudul At-Takwil Al-Ilmi karena perubahan paradigma penafsiran kitab suci. Baiklah, mempertimbangkan ulang khazanah pendekatan epistemologi bayani, irfani, burhani untuk pengembangan pemikiran Islam kontemporer. Nah, menurut Al-Jabiri, corak epistemologi bayani didukung oleh pola pikir fikih dan kalam. Dalam tradisi keilmuan agama Islam di IAIN dan STAN, begitu juga pengajaran agama Islam di perguruan tinggi negeri dan swasta, dan lebih-lebih di pesantren-pesantren. Corak pemikiran keislaman model bayani sangatlah mendominasi yang bersifat hegemonik sehingga sulit berdialog dengan tradisi epistemologi irfani dan burhani.
Corak pemikiran Irfani kurang begitu disukai oleh tradisi berpikir keilmuan bayani, yakni pikiran kalam yang murni, lantaran bercampur aduknya bahkan dikaburkannya tradisi berpikir keilmuan Irfani dan kelompok-kelompok atau organisasi terdekat dengan satahat dan satahatnya serta memang kurang dipahaminya struktur fundamental epistemologi dan pola pikir Irfani. Menurut hemat penulis ini, pengembangan pola pikir bayani hanya dapat dilakukan jika ia mampu memahami dan berdialog dan mengambil manfaat sisi-sisi fundamental yang dimiliki oleh pola pikir Irfani maupun pola pikir Burhani dan begitu pula sebaliknya. Kelemahan yang paling mencolok dari tradisi nalar epistemologi bayani atau tradisi berpikir tekstual keagamaan yang dimiliki oleh komunitas, kultur bangsa atau masyarakat yang beragama lain dalam berhadapan dengan komunitas lain agama. Corak argumen berpikir keagamaan tekstual bayani biasanya mengambil sikap mental yang bersifat dogmatik, defensif, apologis, dan polemis. Dengan semboyan kurang lebih semakna dengan right or wrong my country. Sejak dari dulu pola pikir bayani lebih mendahulukan dan mengutamakan kias, yakni kias al-illah untuk fikih dan kias al-dolalah untuk kalam, dan bukannya mantik lewat silogisme dan premis-premis logika. Pola epistemologi Irfani lebih bersumber pada intuisi dan bukannya teks. Validitas kebenaran epistemologi Irfani hanya dapat dirasakan dan dihayati secara langsung. Intuisi al-dhauq atau psikologisis. Ibn Rushd sebagai tokoh filosof muslim klasik telah menyebut jenis epistemologi ini, namun hegemoni epistemologi bayani menjadikan corak epistemologi Burhani dan juga Irfani tersingkir dari panggung sejarah pemikiran keislaman. Oleh karena keduanya yakni epistemologi Burhani dan Irfani cukup vital perannya dalam pemikiran keislaman, maka keduanya perlu direkonstruksi ulang dengan pemaknaan yang baru. Al-Qira'ah al-Muntijah untuk mendampingi epistemologi bayani. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.